setnya ada beberapa gitu. Oke. Nah, ini juga yang penting yang saya tadi bilang, yang ini nih, pastikan kata-kata itu dapat dalam single image sudah cukup simpel dan dapat dimengerti. Ini ada yang namanya text overlay. Text overlay ini salah satu cara untuk melihat seberapa banyak seberapa banyak kata-kata atau seberapa banyak wording yang ada di materi ads kita, kayak gitu. Di sini ada saat membuat materi iklan, pastikan kamu udah menguji materimu di halaman text overlay. Di sini ada keterangannya. Terus text overlay ini berguna untuk melihat seberapa baik materi image yang akan kamu jadikan iklan. Text overlay ini melihat komposisi dari teks yang ada di materi. Ini saya kasih contohnya. Bentar. Oke. Caranya adalah kita bisa ada pertanyaan, kalau carousel berisi video dan image bisa nggak, Kak? So far sih nggak bisa. Jadi itu lebih ke image aja gitu. Saya belum pernah coba sih digabung, tapi biasanya kalau misalnya saya buat itu isinya ya image aja gitu. Jadi emang image. Nanti kita coba ya. Ini carousel bisa berisi video dan image atau enggak? Nanti kita coba. Nanti kita praktek. Kita coba tes ya. Yang text overlay. Text overlay Facebook. Oke, ini tadi saya udah mempersiapkan materi saya untuk webinar ini. Ini image copy. Coba kita cek. Oke. Nah, kalau misalnya ads-nya ini oke, berarti dia akan ads yang kita pakai itu akan berjalan normal. Tapi kalau misalnya dia low, dia reach-nya akan sedikit rendah. Terus kalau dia medium, itu reach-nya akan semakin rendah. Terus kalau misalnya dia high, kemungkinan ads-nya itu nggak bisa jalan. Ini salah satu contohnya yang ads-nya itu oke. Tapi kebetulan saya buatnya ads-nya oke semua. Coba kita cek ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngelakuin boost post, ini juga berlaku sama boost post ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin melakukan boost post itu yang tadi yang langsung direct lewat handphone, pastiin juga wording yang ada di situ tidak terlalu banyak. Jadi sebelum kita ngepost, kita cek dulu text overlay-nya bagaimana. Kan biasanya kalau misalnya teman-teman kerja di agency, ini pengalaman sih. Biasanya kalau teman-teman kerja di agency, klien itu kan maunya kelihatannya yang ada di feed. Jadi dia nggak mau ribet-ribet ngelihat ads manager gitu. Dia maunya yang ada di feed. Terus ya udah, teman-teman pastiin kalau misalnya ingin mendapatkan mendapatkan hasil yang maksimal, pastiin dulu materinya itu di sini, di text overlay kayak gitu. Ini kebetulan oke juga. Coba yang ketiga. 1, 2, 3 ini kali ya. Nah, semuanya oke ternyata. Jadi ads yang saya buat ini semuanya oke dan bisa dibuat di boost post gitu. Sebenarnya kalau misalnya low juga bisa di boost post, tapi ya tadi saya bilang dia akan reach-nya itu akan sedikit rendah. Medium juga sama, dia akan sedikit makin rendah. Kalau misalnya dia high, misalnya isinya tulisan semua gitu. Nanti dia high, dia nggak bisa, kemungkinan ads-nya itu akan ditolak atau ditolak, which is dia nggak bakal jalan ads-nya. Atau kalau misalnya jalan itu ads-nya tuh nggak perform banget gitu, nggak well perform kayak gitu. Terus, oke, belum ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya ada, boleh chat aja. Nah, di checkpoint 1 ini siapkan jawabanmu karena ada hadiah keren dari Activate untuk 1 orang yang bisa menjawab pertanyaan. Meka, ini gimana Meka? Ya, saatnya kita kuis berarti ya, sambil nunggu pertanyaan ya. Oke, saatnya kita kuis. Oke. Apa tuh pertanyaannya?
Oh iya, nanti teman-teman yang mau jawab langsung angkat tangan, nanti kita akan unmute ya. Jadi nanti langsung jawab langsung gitu ya. Ini hadiahnya apa, Meike? Boleh tahu nggak? Hadiahnya ada merchandise keren. Dari Merchandise Hacktivate keren. spesial, nggak dijual di mana-mana, betul. Karena kita juga nggak punya. Oke. Kalau untuk ini, untuk gue bisa dapat nggak? Untuk gue bisa dapat nggak? Bisa dong. Tidak bisa, tentu saja. Baik. Spesial buat teman-teman yang ikut hari ini. Oke. Kalau kayak gitu gimana pertanyaannya? Pertanyaannya. Ini Meike nih yang buat pertanyaan. Sebutkan urutan struktur Facebook dan Instagram pada Ads Manager. Nah, oke, teman-teman silakan angkat tangan, klik raise hand. Nanti kita akan unmute, lalu teman-teman bisa jawab langsung. Ada clue-nya mungkin teman-teman ada yang lupa nih kayaknya. Clue-nya ini kayaknya bisa nih jawab. Nah, betul. Coba kita akan unmute. Halo, Catherine. Sudah bisa di-unmute? Halo. Udah. Oke. Campaign, akses sama ads. Iya benar. Nah, boleh dikasih tahu nggak tadi dari itu apa? Dari isinya apa? Tadi kayaknya dari lu udah ketika tutup dan pasti supaya teman-teman aman berjelasin ini kira-kira apa? Kita mau masukin image aja jadi gimana? Oke. Kalau misalnya tadi itu jadi gimana? Nentuin targetnya itu gimana? Oke. Kalau misalnya nentuin objektif itu jadi gimana? Oke. Selamat. Mbak, siapa kenalan dulu dong, Mbak? Dari mana, Mbak? Udah jalan? Iya. Ini salah satu production house ternama itu di daerah Cilandak kayaknya. Selamat ya, betul ya. Bisa kirim alamat ya, alamat, nomor telepon, chat aja. Oh iya. Chat ya. Oke, see you. Nah. Beda jawabannya. Oke. Nah, oke. Teman-teman ada yang mau bertanya? Ya. Silakan. Teman-teman kalau dia mau bertanya. Untuk sesi ini, karena setelah ini kita mau break sebentar, 15 menit, terus habis itu baru yang live kita cobain bikinnya bagaimana. Tadi untuk gambarnya yang tadi carousel bisa dimasukin di image sama video, nanti kita coba sekalian ya di sini. Pas lagi praktek. Sip. Ini dari gue dulu kali ya, Boleh. Teman-teman lainnya. Nah, kita coba balik lagi nih dari awal itu. Jadi sebelum teman-teman ini, sebelum kita coba bikin Facebook Ads Manager, sebenarnya apa sih yang harus dipersiapkan? Yang pertama yang pasti akun Facebook tuh, pasti ya. Pertama akun Facebook. Terus harus punya fanpage. Harus punya fanpage dulu. Iya, fanpage dulu. Oke. Harus punya fanpage Facebook. Terus habis itu kalau misalnya dia mau promotin akunnya dia, itu juga bisa sih. Kalau misalnya dia jadi misalnya gue cuma punya Instagram doang nih, kan Instagram itu kan konflik ke Facebook.
Kalau Yes. misalnya kita mau promosi di Instagram doang dengan akun Instagram kita itu juga bisa sih Meke. Oh gitu, bisa juga ya. Tapi Ya. biasanya kalau brand itu kan dia pasti punya akun Facebook, pasti punya Mm-mm. akun Instagram yang saling terlink kan ya. Betul, betul. Nah biasanya kalau mau masuk ke Facebook Ads Manager itu dulu sih gue belajarnya itu bikin dulu fanpage-nya, terus Yap. baru kita bisa dapat akses ke Ads Manager-nya itu. Kayak gitu. Oke. Ya. Jadi yang pertama bikin akun Facebook dulu, lalu bikin akun fanpage ya. Setelah itu baru kita bisa otak-atik. Ya, itu baru bisa kita otak-atik, baru kita bisa bikin ya berkreasi gitu lah di sana. Yes. Oke, jadi setelah sudah bikin semuanya nih, terus selanjutnya yang kita perlu tahu adalah yang pertama itu tujuan ya. Tujuan bikin ads itu untuk apa? Yang pertama ya. Tujuannya untuk apa? Lalu target audience nih yang perlu kita tahu supaya ads yang kita bikin itu tepat sasaran. Ya, betul ya. Kayak tadi dari segi usia, terus dari segi gender gitu ya, terus demografiknya seperti apa, behaviornya juga seperti apa gitu ya Mas ya. Ya benar. Karena ini sharing sedikit aja, karena di Hacktivate itu for your information, Hacktivate itu 85% dari aplikannya itu source-nya itu ya dari ads gitu. Kita sedikit banget effort di offline event, cuman buat datangin leads-nya itu kita semua tuh emang lewat lewat ads. Jadi ads yang kita buat itu kalau bisa tuh spesifik banget. Yang ads yang dibuat sama Hacktivate tuh emang spesifik banget gitu. Sampai waktu itu kita buat yang per daerah sendiri-sendiri gitu. A/B testing kayak misalnya buat ad set khusus untuk Instagram sendiri, buat ad set untuk Facebook sendiri gitu. Kalau yang gampang kan itu sebenarnya bisa dijadiin satu aja kan. Cuman karena kalau udah level advance-nya gitu dibagi-bagi gitu juga bisa supaya ngelihat performance-nya bagus atau enggak, works atau enggak. Terus pakai materinya juga bisa digonta-ganti gitu. Nah, ya ngomongin A/B testing nanti akan kita bahas lebih lanjut di belakang berarti ya. Ya, nanti karena ada sebenarnya kan sedikit. Ya, kita punya banyak banget unsur atau objek-objek yang bisa kita testing ya. Terutama dari segi image terutama ya. Iya, benar dari image terus placement juga ya. Jadi misalnya ini ada sebuah produk yang memang lebih works di Facebook, tapi agak slow down nih di Instagram gitu. Ya gitu juga betul. Jadi memang macam-macam banget. Kita harus tahu audiens kita juga ya. Iya. Ini Mega kayaknya juga jago nih. Masih belajar. Masih belajar juga. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan bisa di kolom chat atau di kolom Q&A. Atau mungkin ada yang sudah punya bisnis terus sudah punya coba Facebook Ads Manager pengen maksimalkan juga boleh sharing-sharing. Iya, boleh juga kalau misalnya mau nanya gitu. Mas Wahid, Mbak Meike, Facebook Ads Manager saya bisa jalan. Cuman kayak waktu itu gue pernah dapat pertanyaan kayak gini, Meike. Apa tuh? Saya udah isi nih saldo dan segala macamnya gitu. Saya udah ngisi saldonya, saya udah nge-boost post, tapi kok follower saya nggak nambah-nambah ya. Kok yang nambah itu cuman engagement-nya aja ya. Kok follower saya nggak nambah-nambah, terus orang yang beli barang saya kok nggak nambah-nambah. Nah, itu biasanya sih, gue pernah waktu itu ditanya kayak gitu, Meike. Yes. Terus gue bilang, itu pasti pakai boost post ya? Iya, pakai boost post. Coba deh di switch pakai, pakai Facebook Ads Manager lewat Instagram. Terus call to action-nya tuh dibedain. Kalau misalnya lo pengen langsung touch ke customer, ya jangan diarahin ke postingannya, jangan diarahin ke profile, tapi arahin ke direct message-nya misalnya, atau arahin ke chat ke WhatsApp kayak gitu. Jadi kan orang ya sebenarnya pinter-pinternya kita aja sih bagaimana sih ngakalin si ads-nya itu kayak gitu. Perlu digarisbawahi nih teman-teman semua. Facebook Ads itu kan adalah sebuah tools ya. Jadi bagaimanapun kita jangan kayak berserah gitu loh. Oke, gue punya produk. Tapi ya udah gue adsin di Ads Manager, nanti pasti works gitu, pasti akan cuan, pasti akan laku gitu. Belum tentu juga gitu. Itu juga kita ngeiklan juga berdasarkan faktor cuan atau enggaknya kan balik lagi kalau misalnya kita nge-ads kan maunya cuan ya, maunya untung dan laku ya. Macam-macam kan, kayak misalnya momentum bagaimana produk yang dijual tuh apa, kayak gitu-gitu kan juga berpengaruh tuh.
kayak gitu. Iya. Jadi ya Facebook tuh sebenarnya cuma alatnya aja sih, alat untuk kita memasarkan. Nah, dan Lewat kita juga digital. harus secara rutin ngecek performance-nya seperti apa gitu. Jadi jangan sekali pasang langsung sebulan tapi nggak dilihat-lihat gitu ya. Iya, Takutnya benar. nanti ketika di tengah jalan malah turun, jadinya nggak perform sama sekali gitu. Iya, Jadi itu memang kan perlu sering-sering ngetes. ya itu yang dilakuin sama kita di Hacktivate juga begitu sih. Mungkin di teman-teman di luar sana juga ngelakuin seperti itu ya, kayak gitu. Jadi nggak nge-boost terus udah ditinggal gitu, enggak. Di boost tiap hari itu dipantau juga reach impression, ad recall lift kalau misalnya kita di Hacktivate kan pakai ad recall lift tuh, karena kita awareness ya kan. Nah, ad recall lift-nya dilihat, terus frekuensinya dilihat, kayak gitu-gitulah. Terus bisa testing tes materi A, tes materi B yang setiap minggu itu kayak kita harus kita lihat lagi kalau yang works dipertahanin, kalau yang nggak works ya udah matiin, terus kita cari baru lagi ads-nya kayak gimana, kayak gitu. Dari konten baru ya, konsepnya juga harus baru. Nah, konsepnya juga harus baru. Terus yang penting lagi itu tadi tuh, selain targeting, terus objective campaign, terus si materi itu juga penting juga sih, Meike. Yes, betul. Iya kan ya? Si materinya itu juga penting, entah itu image, terus copy image-nya. Bagian copy image itu kata-kata yang ada di dalam di dalam image, copy image-nya bagaimana, caption-nya bagaimana, terus call to action-nya itu apa, itu juga harus dipikirin. Kayak misalnya bahkan sampai ini ya, waktu itu gue pernah denger nih, Wahid, katanya titik pada deskripsi itu mempengaruhi. Jadi ada perbedaan ketika lu bikin sebuah ads yang ada titiknya di akhir sama ads yang tidak ada titiknya. Jadi memang banyak unsur yang memang berkaitan gitu ya. Ya, benar. Ini kayak gini nih. Ini salah satu ads yang dibuat sama tim performance-nya Hacktivate. Ini ads-nya banyak banget yang ad recall lift-nya lumayan besar kan ya, Meike? Yes. Captionnya cuma gini, simak kisahnya si Sabi kuy, terus ada emoticon, terus ada introducing Sabi, penasaran cari tahu di sini, learn more. Pas learn more, itu dia nggak di-direct ke videonya, tapi di-direct ke full stack. Kalau orang mau ngeliat videonya ya udah di video sini aja. Oke, ya. Tapi video ini menjelaskan tentang program ISA nih kalau nggak salah ya. Program ISA itu Income Share Agreement-nya Hacktivate. Jadi jelasin gitu, ngebungkus ceritanya pun juga harus jelas dan lumayan menarik gitulah untuk si video, untuk video. Karena kalau video juga ini ya termasuk yang ketika lu nggak seru di awal pasti langsung ditinggalin gitu, langsung Iya benar. Apalagi kalau misalnya videonya udah lama-lama gitu, cuman begitu aja gitu. Orang pasti tinggalin, kecuali beda ya, kalau gue sih video bagus, video nggak bagus, gue bakal lihat video itu sampai akhir supaya kalau kita nih dari kacamata seorang seorang pengiklan, dan kalau gue kan karena bikin konten, jadi semua video, bahkan iklan YouTube pun kalau misalnya ada, itu pasti gue tonton sampai akhir, kayak gitu. Sekalian benchmark ya? Sekalian benchmark untuk iklan-iklan yang kita mau buat lagi gitu di Hacktivate misalnya. Oke, ya. Jadi selain targeting, materi konten juga harus bagus, kayak gitu sih. Nah, kalau misalnya nih, gue udah bikin sebuah ads gitu ya, terus udah gue publish nih, ternyata ada yang typo, akhirnya gue harus balik lagi ke edit kan. Nah, itu akan ngaruh nggak sih kalau dari segi performance-nya? Dari segi performance-nya dia akan sedikit berpengaruh sih, karena dia si Facebook kan nggak, kalau misalnya kita melakukan edit ads-nya itu, si Facebook kan akan nahan ads itu supaya dilihat lagi tuh. Iya. Akan ditinjau lagi apakah ads itu works atau enggak. Itu akan sedikit berpengaruh sih sama performance-nya. Kayak gitu. Terutama kayak dari ini mungkin ya, dari segi like-nya yang akhirnya dari 0 lagi gitu ya. Nggak di-counting dari sebelumnya gitu ya. Iya benar. Nah itu benar. Kalau engagement-nya udah tinggi kan jadi sayang ya. Nah itu tuh biasanya yang terjadi kalau dulu waktu zaman gue di agency, itu menjadi salah satu salah satu ketakutan gue lah ketika gue mau publish suatu konten gitu, makanya harus di QC banget gitu. Karena ini udah tinggi, terus kita edit, angka engagement sama komennya kan 0 lagi, balik ke 0. Nah itu tuh biasanya dipertanyakan
tuh sama klien tuh. Lah, ini angka engagementnya berapa? Kalian udah spend berapa? Kok cuma dapat segini gitu kan? Kalau misalnya di agency dulu. Jadi memang harus berhati-hati banget ya. Jadi emang harus hati-hati banget. Emang sebelum ngeklik si submit itu emang harus kita pikirin banget sih. Oke, ini bisa kita publish nih gitu. Oke, so kalau bisa beberapa temen nge-QC beberapa temen gitu. Kalau di sini kan, kalau di Activate, kadang-kadang kita, tolong cekin dong ini udah oke atau belum gitu. Kadang-kadang dimintain tolong, kayak gue suka minta tolong Meike juga gitu. Kadang-kadang kalau Meike lagi bantu juga, kita suka saling tolong-tolongan kayak ngeliatin, oke ini ads-nya oke nih gitu. Ya. Gitu. Oke. Sama tadi lu sempat bahas soal text overlay. Nah, itu tuh berarti dari desain yang kita buat, ada komposisi image-nya ya? Jadi image-nya, komposisi kata-kata, sorry. Ada komposisi berapa persen kata-kata gitu ya? Iya. Nah, kalau yang sekarang, Facebook yang sekarang sih udah keren ya. Dia jadi kayak ada, apa namanya, AI-nya gitu yang akan memprediksi dia banyaknya berapa persen. Kalau dulu tuh ada juga, dulu tuh lebih seru lagi. Jadi dia modelnya kotak-kotak. Ada nggak ya materinya di... Dalam satu image berapa persen sih? 20% sih, 20%. Oh, 20% doang ya working-nya. 20% teks, iya. Oke, Facebook. Nah, kalau dulu tuh pakai begini nih, Meike. Dulu tuh kotak-kotak begini. Nah, begini nih. Jadi 20% itu adalah kalau 5 kotak ini terisi, nah itu berarti angka itu 20%. Jadi kalau misalnya di sini ada nih wordingnya sampai segini, terus di sini ada segini gitu misalnya. Itu kan jadi ada 7 kotak nih. Yes. Nah, itu tuh nggak bisa. Kalau sekarang kan gampang, tinggal dimasukin, terus ya udah selesai gitu kan ada. Coba kita cek text overlay 20%. Nah, kalau dulu begini nih modelnya. Jadi kita masukin terus kita lihat sendiri 20% itu sampai mana ya. Oh, ini berarti 4 nih. Karena ini kotaknya ada 4 nih. Ya udah ini cuma 4. Ini berarti cuma nggak sampai 20% gitu. Jadi 20% itu 5 kotak gitu. Jadi dulu masih ini ya, masih ngeraba-raba juga ya. Iya, dulu waktu zaman gue di Levi's tuh ngukurnya tuh pakai beginian. Jadi kadang-kadang gue sering berantem sama tim desain. Itu belum 20% nih gitu. Iya. Di Facebook. Oke. Gitu. Kita teman-teman ada yang mau tanya? Kalau masih belum nanya nih. Masih ada ya? Oke. Sama ini gue mau nanya soal targeting yang tadi tuh dari segi apa namanya lokasi ya? Iya. Itu sampai sedalam apa sih? Apakah cuma secara kota atau kabupaten aja, atau bisa lebih kayak kelurahan, kecamatan gitu bisa nggak sih? Kalau misalnya gue mau nyalonin nih jadi ketua RT gitu kan, oh gue pengen targetin nih RT 1 milih gue semua gitu. Sampai level itu juga nggak sih? Coba ya, kita coba ya, bisa atau enggak? Karena gue belum pernah coba sampai sedalam itu sih. Coba kita lihat ya. Sambil belajar juga nih gue. Karena memang nggak cuma untuk produk aja ya, bahkan personal pun bisa kita jual gitu secara langsung. Iya. Nggak cuma produk, personal branding juga bisa. Betul. Itu adanya di... Ini tampilan di level campaign ya? Ini di level ad set. Oh, ad set, oke. Location-nya coba ya, kita coba nih. Cilandak. Nah, ada tuh bisa Cilandak. Cilandak RT 10. Ini rumah gue sih. Bisa cuy, bisa sampai bisa Cilandak ya? Dalam tuh, bisa sampai kampung Pengarengan. Misalnya lu mau jadi ketua RT di Kecamatan Cilandak Barat RT 10. Coba. Cilandak Barat deh coba. Mungkin sampai level kode pos pun bisa berarti ya? Iya, sampai level kode pos pun bisa. Oh ya benar, sampai level kode pos pun bisa karena kalau di custom audience itu kita bisa masukin kode pos sih. Oh, oke. Iya benar. Iya. Kayak Cilandak Barat bisa nih, sampai kode pos pun bisa. Kode pos itu kan daerah kan. Cilandak Barat kode posnya 12430, gue ingat karena itu rumah gue. Ya udah berarti 12430 itu Cilandak Barat. Tapi ini ada yang sampai jalan nih, menarik juga sih. Oke. Ada lagi pertanyaan, Meike?
sebelum mungkin dari teman-teman yang mau nanya boleh banget atau mau sharing pertanyaannya. Silakan. Atau udah jam 15.30 nih, Hit? Atau kita break dulu kali ya? Boleh kalau mau break. Iya. Oke. Teman-teman, karena waktunya sudah jam 3:30, oh iya, udah jam 3:30, kita akan break dulu kurang lebih sekitar 15 menit untuk istirahat, terus menjalankan ibadah bagi yang menjalankan. Nanti kita akan kembali lagi jam 15.45 ya, Hit? Oke, jam 15.45 ya? Siap. Oke, sip. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Kita kembali lagi nanti. Yep.